Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil tugas kami mengenai aplikasi Mattes Learn Matematik. Dan sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, alias Tina Salsabila. Ada 3 teman saya yang lain, yaitu Octavia Anggarani Irawan, Vanessa Fridanik Takansa, dan Fistiara Asari. Sebelumnya kita masuk ke introduction. Matematika masih menjadi salah satu mata pelajaran yang paling menimbulkan kecemasan atau anxiety, khususnya pada siswa tingkat dasar hingga menengah. Kecemasan ini tidak hanya mempengaruhi hasil belajar, tetapi juga motivasi dan kepercayaan diri siswa. Banyak aplikasi pembelajaran yang sudah tersedia, namun sebagian besar masih terasa kaku, terlalu formal, dan kurang ramah bagi pengguna pemula. Oleh karena itu, aplikasi Mattes Learn Matematik dirancang sebagai solusi pembelajaran yang lebih santai, ramah, dan inklusif dengan mengutamakan kenyamanan pengguna. Selanjutnya untuk background-nya, yaitu berdasarkan observasi awal, aplikasi pembelajaran matematika umumnya memiliki tampilan yang monoton dan minim interaksi. Hal ini menyebabkan pengguna cepat bosan dan enggan untuk belajar dalam jangka panjang. Selain itu, tidak semua aplikasi memperhatikan kebutuhan pengguna dengan kemampuan berbeda. Maka melalui pendekatan user-centered design, aplikasi ini dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa sebagai pengguna utama dan orang tua sebagai pendukung proses belajar. Contohnya, terdapat masalah pada aplikasi edukasi konvensional, lalu kebutuhan desain yang ramah pengguna, serta fokus pada siswa dan orang tua. Nah, selanjutnya, metode yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini adalah user-centered design. Proses dimulai dengan desain research untuk memahami permasalahan pengguna. Selanjutnya dilakukan analisis konteks penggunaan dan inklusivitas agar aplikasi dapat diakses oleh berbagai latar belakang pengguna. Tahap akhir adalah pengembangan prototipe interaktif sebagai solusi desain. Lanjut. Aspek inklusivitas menjadi fokus utama. Aplikasi ini menyediakan fitur listening untuk pengguna dengan keterbatasan membaca, serta fitur scan OCR yang memungkinkan pengguna memindai soal dari buku fisik ke digital. Selain itu, setiap soal disertai panduan langkah demi langkah untuk mengurangi tekanan saat belajar. Selanjutnya. Evaluasi responden. Pertama, masukan responden, kedua, kelebihan desain, dan ketiga, area perbaikan. Berdasarkan evaluasi responden, aplikasi dinilai memiliki tampilan yang ramah dan menyenangkan. Namun, responden juga memberikan masukan terkait UX dan UI yang masih perlu ditingkatkan, seperti variasi warna, kejelasan informasi fitur, dan interaksi yang lebih menarik. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada result, prototype, overview. Ini isinya ada tampilan onboarding dan login, dashboard utama, ada menu learning dan quiz, kemudian ada juga untuk study plan-nya. Dan ada scan soal. Hasil dari proses perancangan adalah prototipe aplikasi mobile dengan tampilan yang lembut dan ramah. Mulai dari halaman onboarding sampai dashboard utama, desain menggunakan pendekatan card-based untuk memudahkan pemahaman informasi. Nah, menu learning dan kuisnya disusun secara sederhana agar mudah diakses oleh siswa. Kemudian hasilnya design decision warnanya soft pink, kemudian ikonnya menjadi ilustratif dan layoutnya sederhana. Pemilihan warna soft pink ini didasarkan pada riset psikologi warna yang menunjukkan bahwa warna lembut ini dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Nah, ikon
ilustratif ini digunakan untuk membantu pengguna memahami fungsi fitur tanpa membaca terlalu banyak teks. Layout sederhana membantu mengurangi beban kognitif pengguna. Kemudian untuk penerapan user-centered design ini, desain warna solving dan layout sederhana membuat pengguna merasa lebih tenang dan tidak tertekan saat belajar. Pengalaman belajar menjadi lebih santai dan tidak membebani. Kemudian efektivitas fitur interaktif dan inklusif. Nah, fitur seperti fitur step by step, kuis, feedback score, membantu pengguna memahami materi secara bertahap. Pengguna tidak hanya melihat hasil akhir, tapi juga memahami proses penyelesaian soalnya. Nah, ini membuat pembelajaran terasa lebih terarah dan mudah diikuti. Kemudian, meskipun untuk temuan evaluasi dan area pengembangan, meskipun aplikasi sudah cukup membantu proses belajar, hasil evaluasi responden itu menunjukkan masih ada kekurangan. Beberapa pengguna menginginkan interaksi yang lebih menarik serta informasi fitur yang lebih jelas. Nah, ini menunjukkan perlunya pengembangan lanjutan pada aspek UX dan UI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Octavia Anggarani. Lanjut di conclusion itu ada penerapan user-centered design yang dimana aplikasi Mates ini berhasil menerapkan pendekatan user-center design dengan fokus pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Hal ini terlihat dari tampilan yang ramah dan alur pengguna yang sederhana. Lalu dampak terhadap pembelajaran matematika, yaitu pendekatan visual yang lembut serta panduan bertahap membantu mengurangi kecemasan belajar matematika. Aplikasi ini berpotensi meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam memahami materi. Lalu ada arah pengembangan selanjutnya. Nah, untuk kedepannya aplikasi ini masih dapat dikembangkan dengan menambahkan animasi, gamifikasi, dan juga variasi bahasa. Pengembangan ini diharapkan dapat membuat aplikasi lebih interaktif dan menjangkau lebih banyak pengguna. Lanjut. Untuk kesimpulannya, aplikasi Mates Learning Matematik ini dirancang sebagai solusi pembelajaran matematika yang ramah pengguna dan berorientasi pada kenyamanan belajar. Pendekatan User-Centered Design (UCD) memungkinkan aplikasi ini menyesuaikan kebutuhan siswa dengan antarmuka yang sederhana, warna lembut, serta navigasi yang mudah dipahami. Hasil evaluasi responden menunjukkan bahwa desain visual yang tenang, fitur pembelajaran bertahap, step by step, serta adanya kuis dan feedback score dapat membantu mengurangi anxiety dan meningkatkan motivasi belajar. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dikembangkan, seperti variasi interaksi, animasi, dan kelengkapan informasi fitur. Secara keseluruhan, aplikasi ini memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai media pembelajaran matematika digital yang inklusif, interaktif, dan efektif bagi siswa tingkat dasar hingga menengah. Lanjut. Lalu pada bagian ini terdapat link Figma UI-nya dan juga nanti bakalan ada link presentasi YouTube-nya. Lanjut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.